Pada tahun 1960, situasi internasional dipengaruhi oleh Perang Dingin. Hal ini juga mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara diwarnai oleh ketegangan, rasa saling tidak percaya, dan curiga karena permasalahan tuntutan wilayah dan masalah di perbatasan. Ketegangan terjadi antara Filipina dan Malaysia karena masalah Sabah. Ketegangan Indonesia menentang Malaysia karena dianggap sebagai neokolonialisme. Antara Singapura yang memisahkan diri dari Malaysia akibat ketegangan etnis Cina dan Melayu, dan ketegangan antara Malaysia dan Thailand karena kelompok komunis dan Muslim di perbatasan. Hingga pada 8 Desember 1954, ketika itu Amerika Serikat mulai melihat Asia Tenggara sebagai daerah yang potensial untuk perkembangan komunisme. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan serangkaian tindakan pencegahan berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Amerika Serikat membentuk Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau yang disebut dengan SEATO. Organisasi ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Oh, sok, 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 siapa? sok. Sok, siapa? Ngambil. Sak, sak. Terima kasih. Ya. Silakan. Dengan hormat saya, bagaimana jika kalian bergabung dengan SEATO? Kami dengan senantiasa membantu dalam ekonomi, politik, dan militer di negara-negara Asia Tenggara. Ide bagus, karena saya sendiri khawatir akan terjadi pemberontakan dari komunis Tiongkok di negara Thailand. Pihak saya setuju untuk bergabung karena saya prihatin dan khawatir juga atas pemberontakan komunis yang akan mempengaruhi pemerintahan kami. Maaf, kami menolak keras karena itu bertentangan dengan politik luar negeri kami, yaitu politik bebas aktif. Kami menolak keras karena pembentukan SEATO menambah suasana tegang dan membawa pada peperangan, bukan perdamaian. Kami juga menolak untuk bergabung karena dari pandangan negara-negara Asia Tenggara, Hanya Thailand dan Filipina yang bergabung menjadi anggota SEATO di antara negara Asia Tenggara lainnya. 1 tahun kemudian, pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, negara-negara Afrika dan Asia mengadakan konferensi. Konferensi itu dilatar belakangi oleh kesamaan nasib negara-negara di Asia Afrika pasca Perang Dunia II. Negara-negara berkembang ini melihat suasana tersebut terdorong untuk mencari jalan keluar dan membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia. Jika diperhatikan, perang dingin yang terjadi saat ini antara persaingan ideologi dan kekuatan militer antara kedua negara adidaya saat ini, yaitu Amerika Serikat maupun Uni Soviet, berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara, khususnya di kawasan Asia Afrika. Diperlukan adanya organisasi khusus di negara Asia Tenggara untuk melindungi dan mempersatukan negara-negara. Jika negara di Asia Tenggara mempunyai organisasi sendiri, maka Amerika dan Uni Soviet tidak bisa ikut mencampuri urusan politik di negara Asia Tenggara. Salah satunya di kawasan Asia Tenggara yang terus menjadi area persaingan antara kedua negara tersebut. Melihat kondisi Perang Vietnam secara tidak langsung yang merupakan pertentangan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kita harus segera melakukan kerjasama agar kawasan Asia dan Afrika tidak menjadi tempat persaingan antar kedua negara tersebut. Usulan yang baik, kami akan pertimbangkan kembali terkait hal ini. Dalam konferensi ini, negara-negara Asia Afrika turut membahas kejadian Vietnam, kemudian menundingkan dan mempertimbangkan tentang adanya organisasi baru di Asia Tenggara. Tanat, saya meminta bantuan. Bantuan apa? Maukah Anda menjadi penengah antara Indonesia dan Malaysia yang terus-terusan terlibat dalam konflik? Baiklah, saya setuju.
1 tahun kemudian, Tanat Koman mengajak para wakil negara di Asia Tenggara untuk berolahraga sembari membahas mengenai keadaan negara mereka masing-masing. Jika dilihat-lihat, bukankah kita membutuhkan organisasi supaya negara kita bisa membantu satu sama lain dalam berbagai faktor? Ide yang bagus. Bagaimana menurut yang lain? Saya setuju. Melihat adanya pembagian wilayah federasi, kami menolak hal tersebut karena ada salah satu bagian wilayah federasi tersebut dari bagian wilayah Indonesia. Baiklah, jika seperti itu, kami akan membatalkan federasi tersebut dan berdamai agar tidak terjadi lagi konflik. Baik, terima kasih atas keputusan Anda. Semoga dengan ini negara kita kembali berdamai. Saya juga menyetujui ide itu. Saya ingin kawasan Asia Tenggara menjadi lebih aman, damai, stabil, dan sejahtera. Baik, pada tanggal 8 Agustus 1967, kalian bisa datang ke gedung departemen untuk menandatangani deklarasi Bangkok. Kumpulnya Menteri Luar Negeri kelima negara di sini disatukan oleh kesamaan geografis dan kepentingannya. Sebagai wakil negara di Asia Tenggara, dengan adanya pertemuan di Bangkok ini pada tanggal 8 Agustus 1967 dalam upaya pembentukan organisasi ASEAN. Diharapkan organisasi ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Dan itu organisasi ASEAN juga berupaya untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kita juga perlu meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Negara-negara Asia Tenggara perlu bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, dan ilmu pengetahuan. Negara-negara di Asia Tenggara harus memiliki kerjasama yang kuat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dengan meningkatkannya kerjasama ini bertujuan untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Demikianlah deklarasi Bangkok ini yang menandai bahwa ASEAN telah resmi didirikan. Iya. Organisasi ASEAN mengusung visi One Vision, One Identity, One Community. Dengan ini, organisasi ASEAN resmi didirikan.